Monggo kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Nasib dan takdir itu sebenarnya bedanya apa? Karena begini Pak, takdir itu bisa, nasib itu bisa berubah dalam arti, ya sering lah, tokoh kita Bung Karno juga sering mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum, kalau kecuali kaum itu sendiri atau orang itu sendiri yang merubahnya. Tapi di sisi lain Pak, saya pernah mendapat kisah yang dalam pengajian ya, takdir. Ada seorang yang akan menikah besok pagi, tapi dikatakan bahwa dia akan dicabut nyawanya. Nah, kemudian dia melakukan sesuatu sehingga justru panjang umurnya. Luar biasa. Jadi ini takdir itu bisa berubah, nasib juga bisa berubah. Nah, apakah memang seperti itu, Pak? Saya tuh kadang-kadang berpikir tuh kok agak iki piye ta janjane. Ya ngapunten gitu aja, Pak. Sebenarnya ini pertanyaan yang tertunda Ustadz pada saat kajian Ustadz Anang pada tanggal 7 Januari yang lalu tentang materi iman kepada hari kiamat kalau tidak salah. Di situ dijelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat adalah salah satunya akan hadirnya makhluk dajjal atau fitnah dajjal atau fitnah besar, di mana akan terjadi fitnah yang luar biasa yang akan di situ banyak penipuan, terutama yang banyak tertipu itu di situ dijelaskan kaum wanita. Sementara di kajian lain saya pernah mendengar bahwa untuk menghindari atau bisa menangkal fitnah dajjal ini dianjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Itu yang saya dapat dari kajian. Tetapi di literasi yang pernah saya baca, saya mendapatkan di situ bahwa tidak perlu mengkultuskan surat Al-Kahfi ini atau membaca surat Al-Kahfi ini pada setiap malam Jumat atau hari Jumat. Jadi dianjurkan membaca ya setiap hari, nggak apa-apa, tidak harus hari Jumat. Nah, ini yang perlu penjelasan, perlu pencerahan. Mohon kepada Ustadz, terima kasih. Ustadz Anang Fatur Rahman yang saya hormati, tadi saya mendengar bahwa apa yang terjadi itu Allah telah menentukan 50.000 tahun yang lalu sebelum langit dan bumi itu diciptakan. So, bahwa kita berada di sini pada pagi hari ini adalah ketentuan Allah 50.000 tahun yang lalu sebelum bumi dan langit itu diciptakan. Saya hanya ini menanyakan lalu peranan kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, beriman sampai kepada hari akhir dan termasuk qada dan qadar ini terus bagaimana? Mulai dari yang ketiga, karena yang paling belakangan yang mudah dihafal, yang paling belakangan. Apa peran kita sebagai manusia? Kalau takdir sudah ditentukan, peran kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau beriman, beriman, yang mau kufur, kufur. Karena kullun muyassarun bima khuliqalahu. Seseorang itu akan dimudahkan terhadap sesuatu yang memang menjadi takdirnya, Pak. Kita nggak tahu takdir kita itu apa. Inilah hikmah ketentuan Allah. Kita nggak tahu, Pak, takdir kita itu apa nanti. Justru karena kita nggak tahu itulah kita berusaha mencari yang terbaik. Kita mengejar yang terbaik yang sebisa mungkin kita dapatkan. Tapi ya pasti kita dimudahkan terhadap sesuatu yang memang menjadi takdir kita. Jualan, Pak, di pasar. Sama-sama buka toko dari jam 7 tit sampai jam 7 malam. Teng, ya kan? Itu semua sama, Pak. Isinya sama, jualan sama. Hasilnya sama apa beda? Nah, harusnya sesuai logika kita nih, dengan ilmu harus sama kudunya, Pak. Kudunya kan. Tapi ternyata kok tidak. Ya kita emang berikhtiar sebaik mungkin karena tugas fisik dohir kita adalah ikhtiar, berusaha dan berdoa. Sementara hati kita itu bersandar kepada Sang Maha Pemberi Rizki.
Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita dimudahkan, dan kalau menjadi hak kita ya itu tidak akan ketukar, Pak. Tidak mungkin rezeki salah alamat. Gitu. Ini lebih detail daripada ini, Pak. GoFood, Gojek itu, Pak. Tahu alamat sampai pelosok-pelosok tahu, Pak. Ya. Itu Allah lebih tahu lagi, malaikat yang lebih canggih, Pak. Jadi tidak mungkin ada rezeki yang salah alamat. Ini jadi kita nggak iri, Pak. Wah, kok dia pencapaiannya luar biasa. Ya, itu memang dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu memang karunia yang diberikan Allah. Yang mudah-mudahan teman kita ini bisa bersyukur, bisa memberikan kemanfaat sebaik-baiknya. Jadi, wah, ada yang diberikan kekayaan dibuka lebar, ada yang Qaddara alaihi rizqahu, diberikan kesempitan. Tapi kadang-kadang Allah memberikan kesempitan di satu titik, tapi Allah memberikan keluasan di titik yang lainnya. Pokoknya semua diatur dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ya, berikhtiar semaksimal mungkin. Walaupun nanti ujung-ujungnya Allah sudah tahu, Pak. Karena ilmu Allah tidak bisa dibatasi. Allah tahu nanti kita dapatnya hasil ikhtiar itu berapa, kemudian nanti kita dimudahkan dalam amal apa, itu Allah sudah tahu. Karena ilmu Allah tidak bisa dibatasi. Bahkan yang ditulis 50.000 tahun itu baru tentang takdir makhluknya. Belum ilmu Allah yang sangat luas, ya enggak tertampung, Pak. Di Lauhul Mahfuz. Itu hanya menampung maqadirul khalaik, takdir-takdir makhluknya. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin sebagai manusia, karena enggak tahu itulah kita berusaha, dan kita akan dimudahkan terhadap sesuatu yang memang nanti akan menjadi jatah kita. Kok bisa, Pak, jodoh kita itu? Kok bukan yang lainnya? Udah usaha padahal, Pak. Lah emang itu yang dimudahkan kita itu, Pak. Disyukuri, Pak. Nanti kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Kalau orang yang nggak bersyukur, Pak, orang yang getun itu bukan orang yang, wah kok ternyata orang api. Orang api itu, Pak, karena kita itu suka membanding-bandingkan. Karena kita itu suka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Secantik ratu sejagat pun, Pak, itu masih kurang. Karena kita membandingkan dengan, maka dicabut keberkahannya, dicabut rasa cintanya, rasa senangnya, karena kita suka dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Coba sekarang mulai belajar untuk menghindari yang diharamkan oleh Allah. Nanti ditambah syukurnya, ditambah bahagianya, nanti akan, kok ternyata. Nah, insya Allah begitu, Pak. Karena itu terbukti. Tidak ada orang yang puas, Pak. Ya, kecuali mereka yang diberikan qanaah, ya, ketenangan hati kita. Dan ini kan hanya di dunia kan sementara, dan itu pun ini kita tinggal besok. Kita ganti dengan yang jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna di akhirat kelak, ya. Ini cuma sementara untuk tempat ruh kita saja kan, fisik kita ini. Nanti di akhirat sudah diganti dengan yang luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Intinya kita berusaha sebaik mungkin, kita mengejar karunia Allah itu semaksimal mungkin. Seperti kita ingin hidup selama-lamanya, Pak. Kita usaha nggak boleh ada berhentinya. Usaha terus, meskipun besok itu kiamat. Sementara di tanganku ada biji kurma, tanam. Itu ikhtiar umat Islam itu, Pak. Tahu besok kiamat, berarti kita semua akan mati. Sementara masih ada biji kurma, suruh nanam. Berarti optimis terus hidup itu. Optimis. Mati bukan urusan kita.
Urusan kita ikhtiar, usaha sebaik mungkin. Hasilnya biar Allah yang memberikan. Kematian berarti memang saatnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi yang lainnya Bu tentang apa kita tadi Ustaz? Nasib, terus yang kedua tadi? Oh, dajjal. Okay. Nasib kita bisa berubah apa tidak? Ada takdir ketentuan Allah yang sifatnya itu pasti. Ada yang bisa diupayakan. Ada takdir yang sifatnya ikhtiari, itu bisa diupayakan. Ada takdir yang sifatnya itu mutlak. Yang mutlak, itu kita nggak bisa menghindar, Bu. Rezeki itu kalau sudah jatah kita, itu pasti sampai ke kita. Meskipun kita berlari menghindarinya nggak mungkin bisa. Pasti sampai, ini yang mutlak. Ini kemarin ada contoh sederhana yang dulu pernah saya ceritakan, Pak. Ada penggali sumur yang jatuh ke sumur. Kemudian diangkat. Kemudian kedinginan diberi secangkir teh. Nah ini kopi, Pak. Secangkir teh. Secangkir teh, kemudian glek-glek-glek habis. Ketika sudah mulai badannya sudah mulai bisa bergerak lagi enakan, dia mau bangkit berdiri, kepleset lagi jatuh, Mak. Kemudian diangkat lagi, diselamatkan. Yang kedua ini sudah meninggal dunia. Apa pelajarannya? Berarti rezekinya masih satu cangkir teh tadi, Pak. Dia tidak akan mati sebelum minum teh itu. Karena kematian itu bukan urusan sakit. Kematian itu bukan urusan kecelakaan. Kematian itu bukan karena virus. Kematian itu karena jatah rezeki yang mutlak itu sudah habis. Sakitnya seperti apapun, tapi kalau rezekinya itu masih, ya tidak akan meninggal, Pak. Sehatnya seperti apapun, kalau rezekinya sudah habis, ya sudah. Maka kita jangan sombong, Pak. Yang masih muda-muda jangan sombong. Gitu. Yang kita kalau sudah habis jatah rezekinya, ya sudah. Entek pulsane, Pak. Untelas pulsane. Okay. Tapi ada juga yang ikhtiari. Ikhtiari yang bisa kita upayakan. Ya, kalau mau pinter ya belajar. Kalau mau sukses ya bekerja maksimal mungkin. Ini kalau diibaratkan itu seperti pohon yang berbuah. Ya, di atas kita ini ibaratnya ada pohon yang berbuah. Pohon mangga misalkan. Saking lebatnya, ini ada apel yang jatuh ke pangkuan saya, Pak. Padahal saya nggak manjat, saya nggak nyogok, tiba-tiba jatuh ke sini. Maka ini merupakan takdir mutlak. Ini pasti sampai ke saya. Saya mau lari ke ujung sana pun nanti akan sampai. Dikreseki, Pak. Dibawakan ke saya. Ini namanya takdir mutlak. Ya, tapi ada yang ikhtiari, bisa kita upayakan. Mungkin ada yang dipelintengi, Pak, jatuh, ada yang disogoi atau dipanjat. Ini yang ikhtiari. Kita bisa mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya kalau kita mau ngejar yang ikhtiari tadi. Sesuai dengan maksimal kita. Itu pun masih dalam ruang lingkup takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu diberikan kemudahan untuk menek nyuwun sewu apa? Nggo nyogok napa niku? Nyenggeti itu. Itu kan takdir Allah juga. Gitu. Takdir Allah sangat luas sekali. Bukan hanya satu macam saja, banyak cabangnya. Nggih. Kalau milih ini ya ini, kalau ketika ada orang yang meninggal karena bunuh diri, Pak, apa itu takdirnya? Ya takdirnya sudah terjadi, ya takdir, Pak. Kalau dia milih jalur yang lain mungkin berbeda ceritanya. Kalau milih ini berbeda kisahnya. Maka tadi disebutkan
kalaulah Yusuf tidak berpisah dengan Yakub, mungkin berbeda kisahnya. Karena takdirnya yang dilalui yang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan semua rangkaian itu sedemikian indah, sedemikian detail, sedemikian lengkap. Ya. Mungkin pikiran kita nggak sampai mungkin saja. Karena saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Dajjal. Dajjal itu Dajjaluna kadzabun. Dajjal itu pendusta, ya. Dajjalul kadzab, benar Pak, Bu, yang diantara hal yang bisa menghindarkan kita dari fitnah Dajjal itu adalah membaca 10 ya ayat dari surah Al-Kahfi. Ini menjadi penguat ya, dibaca, dipahami, kemudian diamalkan. Ini akan menghindarkan kita dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Dan Dajjal nanti akan meleleh ketika melihat Nabi Isa alaihi salam yang diturunkan oleh Allah di akhir zaman nanti. Dan sekali lagi Nabi Isa nanti juga akan melakukan sholat 5 waktu seperti kaum muslimin melaksanakan sholat.